Ini umur 2 tahun jatuh Pak. Jatuh sehingga terbentur kena batu kepalanya, lalu dibawa ke rumah sakit. Semenjak itu dia tidak lagi mendengar suara bapaknya Pak, suara ibunya, sehingga dia merindukan kadang Pak, suara ibunya, ingin mendengar lagi suara ibunya. Dan ada lagi sekarang setelah itu dakwah dia merindukan baginda Rasulullah SAW. Padahal Pak dia tidak mendengar. Kalau kita mendengar Nabi Muhammad SAW, mereka ini tidak mendengar, hanya tulisan Allah dan Muhammad mereka itu. Sehingga mereka menafsirkan bahwa itu Allah itu laki-laki, Nabi Muhammad itu perempuan. Masalah miris sekali Pak. Ya alhamdulillah kita sedang memperjuangkan hak kesetaraan mereka. Jadi mereka ini Pak terkadang dimanfaatkan oleh orang-orang kafir Pak dan muslim. Ada yang kerja dia tidak dibayar, ada juga. Ada juga kerja parkir, banyak dimanfaatkan Pak. Karena mereka lagi kerja Pak, membahas atau pada dengan Pak. Menjawab aja Pak. Fokusnya juga Pak, ada emang tidak tahu gitu. Makanya di pabrik pujiannya. Kata Pak Surya ada banyak Pak tunarungu dimanfaatkan. Nggak tahu gaji berapa. Karena mereka tahu, oh, mereka ini tidak pada dengan kalau lagi kerja, fokus saja kerjanya. Maka saya ingin memperjuangkan Pak, apa mereka mulai dari nikahnya kita bimbing. Kita ada juga yang ya udah gede apa belum disunat, ada karena nggak ngerti dosa Pak. Kemarin saya di Kuningan sama nyunatin Pak, umur 45 tahun. Waktu ke Kuningan dakwah kita, karena dia tidak kena dosa Pak. Ada yang nikah istrinya lagi head 3 wean Pak. Ada tahu dosa mereka ini, prihatin Pak. Allahu Akbar. Jangankan dosa Pak, kalau aja mereka nggak kenal, nggak tahu. Tapi alhamdulillah Pak, beliau sering ceritakan baginda Rasulullah SAW lahir di Mekah, seorang nabi. Saya bilang dia hijrah ke Madinah, dia wafat di Madinah, sehingga dia ada rindu kepada baginda Rasulullah SAW. Pernah mimpi ya dulu, dia pernah mimpi dengan baginda Rasulullah SAW. Nah saat itu dia katanya ceritanya dia tuh bertemu ada cahaya yang lafaz Allah Pak, lafaz Allah. Dia bertanya, ya Allah di mana baginda Rasulullah SAW? Dia merindukan Pak. Akhirnya dia diperintahkan masuk surga katanya Pak. Ya masya Allah. Semua tunarungu ini Pak hampir semua mirip mimpi kemarin tuh dengan baginda Rasulullah SAW. Sebelum tidur dia mimpi dengan baginda Rasulullah, mimpi katanya Allah. Mereka cepat Pak karena mereka tidak punya dosa telinga Pak, dosa mulut. Kemarin dia mau pulang, karena itu seperti anak kecil Pak, cerita sedikit buat dia anak. Siapa mau naik pesawat? Kamu nih doanya saya bilang, saya juga gak punya lumut sama saya bilang. Kamu doa aja saya bilang. Di rumah tuh, kan dekat bandara kita lihat pesawat. Kamu doa aja saya bilang. Jadi gak punya duit sama itu aja Pak. Dia tahajud dia karena polos mereka nih Pak. Dia tuh, ya Allah, tahajud bangun-bangun saya lihat doanya kan benar kelihatan Pak, tangannya begini. Boleh doa tuh berarti dia salah kelihatan. Jadi doanya oh dibalik. Alhamdulillah pas 3 hari belum tanda-tanda tuh Pak, karena saya belum vaksin. Mereka juga belum vaksin. Ustaz Firman tapi aji Pak, karena doa mereka. Ustaz Firman mau vaksin tuh katanya Bapak udah divaksin, kapan mereka katanya? Aji tuh Pak. Hebat mereka ini doanya makbul. Nah masya Allah, kita ini sedang memperjuangkan hak mereka mulai dari agamanya. Kita kenakan kepada Allah, kepada baginda Rasulullah SAW. Nah insya Allah beliau akan menyampaikan apa yang sudah dia pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita belajar mengenal budaya tunarungu. Jadi tunarungu itu dia juga punya budaya mengucapkan salam, isyarat, isyarat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita disangka mereka ini kita diam-diam aja nggak jawab. Kita jawab mereka ini cuma dengan lisan. Yang tetap dia tuh melihat, dia tuh menjawab. Jadi Pak kita latihan di Waalaikumsalam, untuk Pak bilang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah jawab. Perkenalkan, ini saat perkenalkan nama saya Saadan, asli dari Cianjur sini.
Apa saya ini tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara, tapi saya sedang mau belajar agama dan mendakwahkan agama. Alhamdulillah Pak, kita bersyukur kepada Allah SWT. Allah berikan, ya, Allah sudah berikan nikmat yang banyak kepada kita, nikmat harta, nikmat sehat, nikmat keluarga, dan nikmat yang lain-lain. Tapi itu semua insya Allah nikmat yang kecil. Karena tanda Allah SWT sayang kepada hambanya ini, maka Allah akan berikan nikmat yang sangat besar, yang sangat agung, yaitu nikmat agama dan nikmat memahami agama dan mudah mengamalkan agama. Jadi beliau katakan, wajah yang ganteng, putih, rumah mewah, ya, mobil Pajero, uang pun melimpah di mata, tapi itu semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan suatu tanda kemuliaan manusia. Karena tanda kemuliaan manusia itu yaitu ketika dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti cara hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin juga ada yang Allah takdirkan kita jelek, miskin, rumah pun jelek, tidak punya uang. Ada juga yang Allah takdirkan tidak memiliki tangan, Pak, buta, bahkan idiot, tunarungu. Tapi itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan suatu tanda kehinaan manusia. Karena ya, tanda kehinaan manusia itu ketika dia ingkar kepada Allah SWT, tidak mengikuti cara hidup baginda Rasulullah SAW. Jadi Pak, keadilan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Sejauh mana orang itu taat kepada Allah SWT, mengikuti cara hidup baginda Rasulullah SAW, hidup dunia sukses. Mati masuk kubur, dia sukses mendapatkan nikmat kubur. Di akhirat kelak dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sejauh mana orang itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikuti cara hidup baginda Rasulullah SAW, hidup dia gagal. Di kubur dia akan mendapatkan siksa dihimpit sehingga tulang punggung bersilangan. Dan di akhirat kelak dia akan diseret wajahnya dan dimasukkan ke jurang api neraka yang selama-lamanya. Ketika nyampe dasar 70 tahun, Masya Allah. Beliau menyampaikan hadis dari sahabat meriwayatkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mafhumnya, barang siapa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala atau mati dan dia tidak menyekutukan Allah dan menjaga salat 5 waktu, maka Allah Subhanahu wa taala akan hapus seluruh dosa-dosanya, Pak. Allah, ketika kita tidak menyekutukan Allah dan menjaga salat 5 waktu, maka Allah akan hapus seluruh dosa kita. Dari sahabat meriwayatkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa salat berjamaah karena Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari dan tidak pernah tertinggal takbiratul ula, maka Allah akan tuliskan baginya 2 kebebasan. Yang pertama, Allah bebaskan dia dari neraka, dan yang kedua, Allah bebaskan dia dari sifat munafik. Masya Allah, ini sifat munafik. Jadi Masya Allah, alhamdulillah Pak, telah kita dengar 2 hadis dari saudara kita. Masya Allah, beliau katakan, Pak, jadi dengan keadaan kita serba kekurangan bukan suatu tanda kehinaan. Itu kehinaan manusia itu, meskipun dia kaya, Allah kuasa gitu menghinakan manusia itu. Kita lihat aja dia taat gak gitu. Ketika dia tidak taat kepada Allah, maka orang itu sedang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon maaf Pak, katanya Pak, saya ini bukan ulama, saya bukan ustadz, tapi saya sedang belajar agama, belajar istiqomah dan belajar menghafal Al-Quran. Di sini sedang belajar, katanya, belajar menulis Al-Quran. Dan saya diajarkan sama Ustaz Syakur, katanya. Alhamdulillah Pak, untuk sukunya majelis kita tutup dengan doa kifaraah majelis. Subhanallah wa bihamdihi.